Kalimantan, angkat tangan. Dari Maluku, Nusa Tenggara. Sulawesi. Mantap. Jawa. Papua. Banyak juga Papua ya. Siap. Teman-teman sekalian, saya dapat tugas ini berbicara tentang hubungan legislatif dan eksekutif dan berbagi pengalaman dengan teman-teman di sini. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua terima kasih kesempatan untuk bertukar pengalaman. Nah, ini semua yang ada di ruangan ini akan menjadi anggota legislatif. Dan anggota legislatif itu artinya akan kita berhubungan dengan eksekutif, dan dalam berhubungan itu tidak bisa dipungkiri akan ada dinamika di dalamnya. Dinamika ini tidak bisa terelakkan. Saya pernah merasakan, Bu sekalian. Saya ini terpilih di Jakarta menjadi gubernur, diusung oleh 3 partai yang secara jumlah tidak banyak, cuman pas pilkada menang. Oke. Tapi selesai pilkada, ketemunya anggota DPRD yang jumlahnya lebih banyak, yang ya, di DPRD itu mau dibilang oposisi atau enggak, kan bukan kayak di pemerintah pusat ya, tapi bukan rombongan yang pengusung. Nah, kalau kita tengok, teman-teman boleh melihat beritanya, itu dinamis sekali di Jakarta itu. Ini ada apa tulisan ini? Ada perang dingin, DPRD-nya kritis terus sama gubernur. Ini saya nggak menghalangi kan? Bisa lihat ya? Atau saya duduk aja deh biar nggak nutupin. Duduk aja, yang pegang kamera di sana juga nggak bingung gerak-gerak gitu. Nah, jadi saya melihat proses ini adalah proses yang normal, wajar dalam sebuah demokrasi. Jadi, kalau kemudian dikritik penuh dengan pemantauan melekat, semua program dilihat, itu memang wajarnya begitu. Dan saya tidak pernah meminta media manapun, termasuk MNC, untuk tidak mewawancari anggota yang kritis pada gubernur DKI. Tidak pernah. Itu adalah haknya anggota DPR. Ya. Nah, ini, teman-teman sekalian, ketika suasana begini, dinamika ini bagian dari demokrasi. Kami melihatnya positif-positif saja. Kalau coba dilihat, Jakarta ini indeks demokrasinya tertinggi di seluruh Indonesia, dan coba lihat dari waktu ke waktu selalu tertinggi. Salah satu faktornya adalah karena dinamika ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang baik. Karena kriterianya apa? Kebebasan sipil, hak-hak politik warga, kemudian aspek kelembagaan. Ini semua dijaga. Dan saya teruskan nih. Ini kalau lihat petanya terus sekalian, yang mengusung itu 42, yang tanda kutip oposisi 64. Lebih banyak nih yang posisinya berseberangan. Jadi pengalaman saya, satu, saya tidak memiliki partai. Dua, partai yang mendukung jumlahnya lebih sedikit, ditambah dengan DPRD yang lebih banyak, plus di luar sana sosmed ada buzzer yang luar biasa aktif. Jadi ketemu dengan kompleksitas yang tinggi di dalam berhadapan dengan perbedaan. Nah, ini terus sekalian tidak boleh
membuat kita kehilangan prinsip dalam mengelola perbedaan, bahwa perbedaan yang ada adalah perbedaan terkait dengan kebijakan, terkait dengan arah politik, tapi bukan persoalan pribadi antar orang, baik gubernur dengan ketua DPRD maupun gubernur dengan anggota DPRD maupun dengan siapapun yang mengkritik. Karena itu, walaupun kritik-kritik itu ada, tapi saya selalu berkomunikasi dengan semua. Secara struktural, PDI Perjuangan di Jakarta waktu itu berbeda, berseberangan. Tetapi apakah saya berkomunikasi secara pribadi? Terus dengan ketua DPRD, pertemuan di luar persidangan terjadi, dengan fraksi ngobrol, diskusi cukup rutin, walaupun tidak dipublikasikan. Kalau dipublikasikan, saya nggak dapat masalah, mungkin mereka yang dapat masalah. Kalau saya enggak, tapi saya menjangkau. Bahkan yang salah satu paling aktif mengkritik partai Saudara Indonesia PSI. PSI sangat, ketua PSI-nya itu aktif berkomunikasi. Sekarang lagi di Perindo. Itu berkomunikasi dengan anak buahnya juga begitu, diskusi, ngobrol. Kenapa? Jangan sampai perbedaan pandangan tentang kebijakan itu berubah menjadi permusuhan antar pribadi. Jangan sampai itu terjadi. Dan itu artinya kita harus terbuka. Nah, saya sendiri memandang kritik, kemudian pengawasan melekat itu sebagai mekanisme membuat kerja pemerintah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena semua hal dipertanyakan. Bagus sekalian. Bagi contoh, kalau kita membuat kebijakan tentang sumur resapan misalnya, bangun sumur resapan, kemudian dikritik, maka kami di pemerintahan harus menjawab kritik itu. Misalnya Pak Billy ini mengkritik, saya harus menjawab pada Pak Billy. Kemudian Pak Billy memberikan sanggahan lagi, saya jelaskan lagi. Semakin saya disanggah, semakin saya harus menjelaskan, semakin saya harus membeberkan. Dan apa yang terjadi? Publik yang menyaksikan mendapatkan proses pencerdasan terkait kebijakan. Nah, semakin banyak kritiknya, semakin saya harus menjawab. Semakin saya harus menjawab, semakin publik akan bisa mendapatkan informasi. Semakin dapat informasi, publik semakin tahu yang kebijakan yang bisa diterima oleh publik yang mana, yang disampaikan oleh saya atau disampaikan oleh Pak Billy. Betul tidak? Tapi kalau saya menghentikan Pak Billy dari bicara, apa yang terjadi? Rakyat jadi tidak tahu kebijakan yang disusun pemerintah. Rakyat jadi tidak mengerti apa dasarnya, apa dampaknya, apa prosesnya. Jadi ketika ada proses demokrasi ini harus dipahami sebagai bagian dari mencerdaskan bangsa. Di sisi lain, yang mengambil peran untuk mengkritik harus tahu ambang batas. Ambang batas artinya begini, bila penjelasan yang sudah disampaikan itu tuntas, ya sudah. Jangan kemudian pokoknya programnya harus dihentikan. Sesudah penjelasan semua disampaikan dan sebetulnya bisa diterima, kemudian pokoknya Pak Anies, yang namanya program itu saya nolkan anggarannya. Yang rugi siapa? Rakyat. Yang rugi rakyat. Tetapi dalam berdiskusi itu dijelaskan apa yang dibutuhkan, apa dampaknya, di situ dibahas. Nah ini teman-teman, saya boleh usul pada teman-teman yang nanti akan bertugas di DPRD, teman-teman harus bisa menakar ambang batas di mana sebuah perbedaan kalau diteruskan menjadi fatal, kita akan merusak kepentingan semua. Ambang batas ini kematangan.
pematangan kita, ya cukup di sini. Tapi saya sebagai yang mengawasi, saya memantau menjadi tahu persis. Bila merugikan, lain soal. Tapi bila bermanfaat, hanya karena kalah argumen terus dihentikan, ini rusak Pak. Yang rusak siapa? Yang rusak proses pemerintahan. Karena saya memberikan argumen, tapi yang disampaikan itu sudah tidak bisa di-counter lagi, kemudian pakai kewenangan, udah saya tutup aja Pak, nggak usah dianggar, udah jalan. Yang rugi adalah rakyat. Nah, di sisi lain, saya yang di pemerintahan mendapatkan kritik itu tidak boleh kemudian membalikkan Pak Billy itu dapilnya berapa, nanti saya hukum dapilnya Pak Billy. Nah itu gak sehat juga, karena dia dapil X gitu, lalu di dapil itu semua program yang dibawa Pak Billy saya hentikan. Nah ini gak sehat. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya penting sekali, apalagi ini Perindo lagi dalam fase awal, kan perjalanan masih panjang, bangun tradisi berpolitik, berdemokrasi yang matang, yang mengedepankan kepentingan bersama, di mana setiap ada perbedaan itu dipahami sebagai perbedaan aspek kebijakan, jangan menjadi personal. Jadi etika, civility, komunikasi itu dijaga. Anggota DPRD segala apapun, kalau minta waktu ketemu ya ditemuin. Itu yang saya lakukan. Ketika mereka punya acara, ya saya datangin, walaupun omongannya keras. Jadi sahabat saya yang berbeda pandangan, almarhum Pak Gembong. Pak Gembong ini setengah-tengah bertugas kena serangan jantung meninggal. Saya datang melayat jadi berita, malah saya heran. Loh, bukankah normal-normal saja untuk hadir pelayatan, bukan? Karena kita terlalu terbiasa kalau bermusuhan maka berlawanan maka bermusuhan. Lawan sama musuh itu beda, Ibu Bapak. Apa bedanya? Bedanya lawan sama musuh. Ada nggak pertandingan sepak bola Inggris musuh Argentina? Ada nggak? Pertandingan sepak bola pakai kata apa? Lawan. Apa artinya? Bukan hanya kompetisi. Artinya yang disebut sebagai orang yang berseberangan itu bukan untuk dihabisi. Masa pertandingan sepak bola mau dihabisi lawannya? Ya enggak kan? Nah ini kadang-kadang sekali kita tidak membedakan mana musuh mana lawan. Itu teman-teman sekalian. Kemudian saya menarik percakapan tentang perbedaan itu menjadi tentang substansi. Jadi saya usul pada Bapak sekalian, ketika mengkritisi itu mengkritisi substansinya, gunakan data, gunakan temuan lapangan, pertanyakan SWOT-nya, pertanyakan dampaknya, pertanyakan efisiensinya. Jadi diskusinya itu mengarah kepada peningkatan mutu kebijakan. Ini mendasar sekali supaya proses pengawasan yang sedang kerjakan itu pengawasan yang memang berdampak kepada mutu pengambilan keputusan, mutu karya yang dihasilkan. Ini beberapa contoh saja, terus sekalian. Kami mengerjakan Jakarta International Stadium di utara sana. Itu debat, diskusi keras, pengawasan melekat sampai akhirnya jadi barang. Sampai jadi. Dan itu melewati proses pengawasan pemantauan yang sangat ketat. Banyak sekali kritiknya. Tapi tidak kemudian itu dimatikan, kritik itu digunakan untuk membuat karyanya jadi baik. Nah, bagi pengawas, teman-teman sekalian yang berada di Dewan, mengawasi ini juga melihat ada dampak atas kritik yang diberikan. Karena itu diresponnya bukan hanya dalam ruangan, diresponnya dalam bentuk action kebijakan. Jadi ini Bapak sekalian contoh-contoh bahwa ketika
kita memandang perbedaan di dalam proses dengan Dewan itu sebagai sebuah kolaborasi, akhirnya kita bisa menghasilkan karya yang mudah-mudahan berdampak. Dan ini contoh akhirnya di ujung, Bapak sekalian, kami bersyukur nih ada survei dari Populi di akhir masa tugas kami. Approve. Di Jakarta ini kan orangnya kritis sekali ya, sangat kritis, sehingga mendapatkan rasa puas itu seringkali sangat menantang, karena kepuasan itu fungsi harapan, Bapak Ibu. Fungsi artinya gini, kepuasan itu kan harapan. Makin tinggi ekspektasi, makin susah puas. Makin rendah ekspektasi, makin mudah puas. Nah, di Jakarta ini ekspektasinya tinggi. Nah, kami bersyukur sekali ketika selesai menjelang akhir ini, kepuasan warga Jakarta itu mencapai angka 83,5%. Dan 83% artinya 8 dari 10 orang kalau ditanya menyatakan puas. Sementara sepanjang jalan penuh dengan, nah kita sering ingatnya kritiknya. Jangan khawatir, kritik dijawab, tapi yang penting ujungnya adalah hasil karya yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini kata kunci yang menurut saya penting dipegang. Apa pegangannya? Ini kalimatnya kira-kira. Lawan debat adalah teman berpikir. Legislatif yang kritis menjadikan eksekutif lebih efektif dan tajam. Jadi, semua kritik masukan itu bukan diblok, tapi itu dijadikan semacam energi untuk membuat yang kita hasilkan jadi lebih baik lagi. Dan saya bersyukur sekali pada 5 tahun itu penuh dengan kritik semua urusan, benar. Efeknya apa? Jadi terbiasa dengan dikuliti, Bapak Ibu. Terbiasa kulitnya, Pak. Habis. Efeknya terbiasa dilihat segalanya pakai kaca pembesar dengan cahaya yang amat terang, terus menerus, sehingga ketika masuk kemarin ketika fase pilpres dan lain lebih relax. Kalau udah terbiasa dapat itu dapat sanggahan, dapat dapat kritik, dapat komentar baik yang berdasarkan data maupun tak berdasarkan data. Nah, bagi proses demokrasi ini adalah satu feature, satu bagian yang tidak terelakkan. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi anggota DPRD di daerah masing-masing untuk memanfaatkan kesempatan mewakili rakyat untuk meningkatkan mutu dari kebijakan, meningkatkan mutu. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian punya kesempatan di depan mata untuk bisa mengambil peluang bagi kepentingan sendiri. Saya usul itu dijaga, jangan itu dikerjakan. Kenapa? Karena Bapak sekalian, walaupun anggota DPRD ini satu dari sekian banyak kabupaten kota dan provinsi, tapi bila ini dijaga bahwa berada di sana sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat dengan membicarakan kepentingan rakyat, maka keluar dari proses DPRD, Bapak Ibu sekalian bisa menjalani masa pasca DPRD dengan tenang. Pulang ke rumah juga tidak punya beban. Kenapa? Karena menjalankannya bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, kecuali untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Itu komentar dari saya. Nanti kita diskusi lebih jauh. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.